Dia hanya isinya rencana hasil kerja dan indikator kinerja individunya apa. Nah, untuk JPT itu sebenarnya lebih mudah, tadi saya sampaikan, kalau ada PK saja, isian dari PK-nya persis sama. Yang membedakan apa? Di sini ada yang namanya perspektif. Jadi di PK ya yang dibuat oleh Biro Perencanaan biasanya tidak memasukkan perspektif. Sedangkan di SKP untuk JPT atau Kepala Unit Mandiri itu ada perspektifnya. Untuk JPT perspektifnya itu 4. Penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal atau anggaran. Nah, misalnya tadi, menurutnya angka kecelakaan transportasi laut, itu apakah penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, atau anggaran? Pak Kepala. Ya, jadi dia sebenarnya lebih mudah karena tinggal mengkopikan dari PK-nya. Setelah PK dari JPT, ini suaranya kenapa ya? Katanya suaranya putus-putus, tapi di sini atau jaringan di sananya? Sebentar. Karena tadi kita kuantitatif, kita buat kesepakatan saja ya untuk membuat SKP 2022 ini. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya ada 3. Pertama, membuat SKP 2022, lalu membuat form penilaian SKP 2022. Jadi dikosongkan saja formnya, nanti nilai sama pimpinannya. Dan nilainya nanti bukan lagi berupa angka, tapi nanti saya kasih lihat formnya, jadi beliau tinggal milih di atas, di bawah sesuai ekspektasi. Kemudian SKP 2023, kepala udah ada belum? Kalau belum, bikinin berdasarkan PK 2022-nya, bahkan nilai ke Pak Dirjen, karena atasannya langsung Pak Dirjen. Untuk Bapak Ibu, downloadnya di yang Excel tadi, cari yang JAJF. Ya, tampilannya seperti ini. Kelihatan ya? Hasil kerja kuantitatif bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Jadi untuk seluruh pegawai yang bukan jabatan pimpinan tinggi atau jabatan unit mandiri, ya kepala jabatan unit mandiri seperti kepala PLT, itu menggunakan form yang ini ya. Sekarang kita mulai ya. Saya mencontohkan punya Kasubag PU, Bapak Ibu yang atasannya kasih boleh mencoba buatkan yang kasih ya.
kita akan mengisikan nama pegawai yang dinilai. Ini diisikan nama kasubagnya atau kasihnya. Nanti diisikan NIP-nya ya, dilengkapi NIP-nya, pangkat golongan, jabatannya, lalu unit kerjanya ya. Kemudian kita isi pejabat penilai kinerjanya. Jadi kalau semua kasih kan pejabat penilai kinerjanya Pak Kepala ya. Jadi kita isikan data Pak Kepala. Apa suara ininya? Nanti dilengkapi ya datanya ya. Jabatannya saya singkat saja. Nah, jadi di sini yang awal teman-teman yang nanti buat punya Pak Kasih dan Kasubagnya atau Kasih dan Kasubag yang mengerjakan, pertama kita lihat di sini ya. Tadi kita isikan data-datanya, nama instansinya di sini diketik saja Kementerian Perhubungan. Lalu periode penilaiannya ini kita buat nanti kalau memang PK-nya nggak jauh beda, jadi bisa sama ya untuk SKP 2022 dan 2023-nya. Di sini dibuat 1 Januari sampai 31 Desember, misalnya saya buat 2023. Untuk 2022 sama caranya. Yang pertama, karena ini mekanismenya kuantitatif, di sini ada yang namanya rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Ya. Nah, yang diintervensi di sini itu adalah indikatornya si Pak Kepala. Nih, misalnya indikatornya adalah jumlah pegawai sesuai kebutuhan dan penempatan. Ya, indikatornya ini. Jadi masing-masing untuk yang buat kasihnya, ini kita copy indikatornya, jumlah pegawai negeri sesuai dengan kebutuhan dan penempatan. Rencana hasil kerjanya apa? Rencana hasil kerjanya misalnya bisa terlaksananya, terwujudnya, tersedianya gitu ya, atau tersedianya laporan ini kita copy aja. Hilang. Nah, itu untuk NHK-nya. Untuk aspek ini ada 4 ya, kualitas, biaya, kuantitas, waktu. Harus semuanya atau enggak? Kalau saya minimal 1 lah ya. Kalau Bapak Ibu sanggup bisa terwujud semuanya ya silakan, atau mau pilih minimal ada yang dipilih 1. Dan kalau kami biasanya kuantitas yang dipilih, misalnya 5 laporan. Ini kalau misalnya saya maunya semuanya boleh Mbak, boleh aja. Ya, jadi kita pilih kuantitas, jenisnya misalnya apa? Laporan jumlah pegawai gitu ya. Indikatornya adalah laporan
jumlah pegawai. Lalu targetnya berapa nih biasanya laporannya? Misalnya 5 laporan. Ya. Jadi per setiap indikator yang diintervensi itu kita buat. Kalau satu indikator itu kita ada 2 rencana hasil kerja, bisa aja di sini di copy dulu nih, di copy lagi. Indikator ini kita ngerjainnya 2 rencana hasil kerja itu boleh. Atau kalau udah banyak, kayak Pak Kepala ini kan banyak banget indikatornya. Jadi kita buatnya 1 indikator, 1 RHK untuk setiap eselon 4-nya. Nanti, ini kalau kita nanti ngerjain eselon 4 dulu ya, 1 RHK ya. Dari eselon 4 kita akan terjemahkan ke staf yang ada di bawahnya. Ya, bagaimana menerjemahkan dari eselon 4 ke staf yang ada di bawahnya ya. Kalau ini enggak, misalnya ini kuantitas gitu ya. Oh, saya maunya kualitas. Ya. Kalau kualitas indikatornya apa? Prosentase. Ya, bahasanya tentu beda kalau kualitas. Nggak mungkin kualitas bahasa indikatornya laporan. Tapi pasti biasanya prosentase laporan jumlah pegawai negeri sipil gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu tadi kan ada PM berapa? 73. Ya, PM 73 gitu ya untuk Bapak Ibu yang teknis. Bahasanya boleh pakai itu enggak? Boleh. Itu untuk mengisikan baik RHK-nya maupun indikatornya. Ya, kalau misalnya bingung, Bapak Ibu kan kalau menyusun sendiri ya, kita biasanya udah tahu nih kerjaan kita apa. Cuman bingung menerjemahkan itu untuk menuliskannya ke dalam laporan gitu ya. Misalnya kalau persentase kita 90%. Nah, ini misalnya mau waktu gitu ya. Waktu apa diisikan ikinya. Kalau biaya juga bisa diisikan. Tapi kalau saya mau 1 aja, 2 aja ini, terus yang ini nggak mau, hilangkan aja. Mau 1 aja kuantitas silahkan, mau 2, 3 itu silahkan. Tapi kalau saya prefer yang 2022 nanti bikinnya 1 aja, biar nggak bingung ya. Bisa kuantitas, kalau kuantitas jumlah, misalnya jumlah laporan, jumlah kalau saya lihat tadi ada bed berapa liter, bisa tuh pakai kuantitas 40%, 90% terkait target. Oke, ini yang pertama. Kita lihat dulu PK-nya Bapak. Misalnya, saya mau ambil ini nih yang bahasanya lain, prosentase jumlah. Ya, kita ambil indikatornya ini. Ini kita copy saja langsung di sini. Nah, tinggal RHK-nya apa nih? Ya, tersedianya, terlaksananya sertifikasi pegawai misalnya. Kita mau indikatornya
Misalnya 10 orang, ya, 10 pegawai. Tase ya, misalnya ini 80%. 2 aja. Nah, ini sudah jadi 2 ya. Kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya. Jadi ini karena IKI-nya Bapak banyak, nanti teman-teman yang ngerjain atau yang mendampingi strukturalnya untuk membuat ini diambil semua file yang berwarna-warnanya di G Drive yang tadi ya. Saya selesaiin ini dulu. Nah, ini misalnya pelatihan kepemimpinan dan manajemen perilaku. Di sini saya RH-nya adalah terlaksananya pelatihan kepemimpinan lalu ini kita pilih misalnya kuantitas di sini bisa pelatihan ya. Kemudian kalau mau diisikan kuantitasnya kualitasnya silahkan. Gitu aja. Persentase pelatihan kepemimpinan ini kita ambil dulu ya, biar sama bahasanya. Ini misalnya 80%. Kemudian yang terakhir misalnya ini saya kasih pelatihan tenaga teknis pangkalan penjaga laut dan pantai, sama aja kita buat seperti di atas ya, terlaksananya. Lalu kita isikan kuantitas dan kualitasnya misalnya.
Ya, yang lainnya kita kosongkan saja. Nah, jumlah pelatihannya misalnya ada 5, ya, jadi kita harus menyelesaikan punya eselon 4-nya dulu, baru Bapak Ibu nanti mengerjakan yang punya Bapak Ibu sesuai dengan RHK-nya masing-masing, ya, RHK-nya Kasubag ini, gitu ya. Ini misalnya 4 pelatihan, sini prosentasenya 80%. Kita misalkan ini sudah selesai nih, punya 1 Kasubag, ya. Yang di bawah Kasubag, misalnya Mas Aldi, Bapak Ibu sekalian, nah intervensinya bukan lagi punya Pak Kepala, tapi mengambil indikatornya punya Kasubag. Jadi di sini ada RHK, RH ini JPT ya, ini punyanya JPT. Ya, yang ini nanti punya Pak Kepala, bentuknya harusnya seperti ini nanti. Ya, nanti diinputkan semuanya, plus kan akhirnya direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, untuk ini bisa jadi cantolan ke situ gitu. Misalnya nggak terkait dengan pelatihan yang tadi atau sumber daya manusia, pengolahan data dan lain-lain, itu bisa dimasukin di sini terlaksananya direktif pimpinan. Jadi pasti apapun yang kita lakukan itu adalah atas arahan pimpinan, ya. Nah ini saya coba masukin ke punyanya Pak Kasubag. Oh salah. Harus di merge dulu, hilangin merge-nya dulu.